Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang luas. Jenis-jenis korupsi. Korupsi yang pertama adalah transaktif. Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Korupsi ekstroaktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap. Korupsi investif, korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Korupsi autogenik, korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapati keuntungan. Korupsi suportif, yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi. Dan yang terakhir, korupsi defensif, korupsi yang terpaksa dilakukan karena dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability, apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Komitmen integritas sebagai solusi terhadap korupsi, KPK telah menyusun konsep sistem integritas nasional yang merupakan konsep untuk memastikan bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasional. Saat seseorang telah mencapai kesadaran anti korupsi, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Para tunas integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi berupa yang pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, yang kedua membangun sistem integritas berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integrasi hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan dapat ditutupi, yang ketiga adalah mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Sebagai ASN tenaga kesehatan, sikap anti korupsi yang dapat kita terapkan adalah sebagai berikut. Pelayanan obat-obatan seperti vaksin, vitamin, atau alat kontrasepsi kepada masyarakat harusnya dilakukan secara cuma-cuma tanpa memungut jasa pelayanan. Tenaga kesehatan harus lebih mengutamakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Instansi harus tegas untuk melarang segala bentuk pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan yang terpenting adalah kita sebagai ASN harus bekerja dengan tulus, ikhlas, dan profesional guna mencapai tujuan pekerjaan yang dilandaskan nilai Pancasila. Sekian learning journal kita hari ini tentang anti korupsi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih.